banyak dorongan dari pemerintah termasuk pemberian modal yang kemarin itu BPUM ya Pak ya, 2,4 juta per orang meskipun tidak semuanya menyasar karena semua orang baru butuh uang, kemudian juga kadang-kadang ada yang untuk usaha, ya, usaha tempe, usaha tahu, usaha pecel, usaha yang kecil-kecil itu 2,4 juta, tapi lainnya juga untuk bukan usaha juga, sehingga memang penataan apa ini distribusinya itu memang harus sebenarnya lebih ketat juga. Tapi kalau lebih ketat, kesulitan kita mosok mau usaha kecil mikro ya, misalkan jualan pecel aja harus punya apa izin usaha dan seterusnya. Nah, padahal masa pemerintah mau membantu ya cuman 2,4 juta ini sebagai modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa mewadahi dialog yang jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang menyiapkan video-video yang berkaitan dengan Dies Natalis ke-45 Universitas 11 Maret. Karena itu kami mewawancarai banyak tokoh, para rektor, mantan rektor, ketua senat akademik, para alumni, terutama alumni yang pada posisi-posisi yang strategis. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Toha, Esos MSc, anggota Komisi 6 DPR RI. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Iya. Penjenengan anggota Komisi 6 DPR RI. Iya, Bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, BUMN, dan lain-lain. Nah, beberapa yang masyarakat saya wakili pengen tanya itu bagaimana kebijakan impor di perdagangan. Yang terakhir ada krisis impor kedelai sehingga para pedagang tempe menjerit semua. Terus nanti Pak. Masalah impor dan ekspor, kalau ekspor dulu Pak saya sampaikan, ekspor ini mengalami kesulitan saat ini karena saat pandemi ini kapal-kapal pengangkut, tapi terutama kontainernya ini dikuasai oleh China semuanya untuk berdagang di negerinya sendiri, ya. Jadi yang Cina-Cina itu diambil semua sehingga kesulitan dalam hal transportasi. Itu ditambah lagi biaya freight, biaya pengangkutan kapal ini naik 400%. Kemudian kontainernya kosong, padahal dibutuhkan 1.200 kontainer per hari. Nah, dampaknya untuk di Jawa Tengah, terutama di Solo Raya ini kan ada UKM-UKM, Mbak, terutama mebel, kemudian kerajinan, itu kan juga masih banyak yang ekspor. Kemudian di pool di salah satu eksportir begitu atau pengusaha besar. Nah, pengusaha ini ya numpuk barangnya, tidak bisa diekspor karena freight-nya naik 400% dan kontainernya tidak ada. Ini nunggu, saya sudah sampaikan ke Menteri Perindustrian secara langsung
untuk menangani hal ini, termasuk kemarin rapat dengan BUMN klaster logistik, ya. Logistik itu ada Pelni, ada Damri, pokoknya pengangkutan lah. Hal itu juga untuk mengatasi hal ini. Ini disampaikan juga beberapa keluhan selain dari eksportir, juga dari INSA. INSA itu perkumpulan owner kapal se-Indonesia. Itu kapalnya juga nggak kepake karena mau diisi kontainer juga tidak ada. Ini salah satu kesulitan saat-saat ini. Semoga bisa segera teratasi. Kemudian impor, Pak. Impor itu rumit. Kalau saya setahun ini mempelajari, impor itu ternyata rumit. Contoh impor di bidang medisin, obat-obatan, termasuk perlengkapan atau peralatan kesehatan. Itu hampir 90% Pak, itu impor, termasuk bahan bakunya. Ya, ini yang akan kita dorong untuk bisa mandiri. Gula juga demikian. Kita hanya bisa produksi sekitar 600.000 ton kalau nggak salah. Kebutuhan kita itu hanya memberi kontribusi kebutuhan kita itu sekitar 20-40%. Banyak lagi Pak, termasuk kedelai itu sebenarnya juga kita kekurangan. Dan ini kompleks masalahnya karena begini Pak, kalau impor itu kadang-kadang yang memainkan ya importir besar, sehingga yang menentukan harga importir besar, termasuk raw sugar yang dibuat gula rafinasi untuk membuat roti, untuk membuat makanan-makanan yang manis, itu juga tergantung dari impor raw sugar yang diolah rafinasi oleh pabrik-pabrik, ya pengusaha-pengusaha besar. Ini memang harus ditata ulang tata niaganya Pak, termasuk distribusinya, ya termasuk semuanya. Petani kita, katakanlah petani kita itu memproduksi 1 kilogram beras, katakanlah begitu. Ini kosnya mungkin 6.000, tapi di luar itu di Thailand bisa 4.000, bisa 3.000. Ini jadi masalah juga gitu loh. Lebih baik kata-kata mereka ya, sebenarnya itu juga enggak lebih baik. Lebih baik ya kita beli dari sana aja, lebih murah gitu. Ini kita tanami beton dan sebagainya. Ini rumit Pak, kompleks masalah. Di Kementerian Perdagangan saja, tapi juga di Kementerian Pertanian, Tata Niaga Perdagangan, distribusi, logistik, pengangkutan, macam-macam lah. Ya kesadaran kedisiplinan kita. Itu contoh-contoh ini yang secara umum saya bisa sampaikan. Oke Pak, mudah-mudahan pemahaman-pemahaman semacam ini membantu masyarakat memahami masalah dan bersama-sama mencari solusi. Ya. Nah, kemudian di perindustrian Pak, ini kelihatannya banyak terdampak oleh pandemi ini ya. Iya betul Pak. Ya. Sampai seberapa persen mereka tidak produksi itu? Karena banyak juga yang memberhentikan, kemudian mengistirahatkan kan juga Pak. Akhirnya produktivitasnya atau hasil produksinya kan turun. Kenapa diturunkan? Karena memang demand permintaannya juga turun saat ini. Nah, berapa persennya saya datanya belum bisa menyampaikan karena nggak bawa datanya Pak. Tapi yang jelas katakanlah industri jasa begitu aja lah, industri jasa pengangkutan kemarin itu sampai turun 80% Pak, kereta api itu. Makanya kemarin Pak Didik yang juga lulusan UNS itu di Rutnya itu menyampaikan bahwa biasanya sekian juta per hari tapi tinggal beberapa puluh ribu, jadi 80%-nya turun. Artinya ketika pergerakan orang ini turun, konsumsi makannya juga turun, kemudian di Pak ya, di perjalanan, kemudian kebutuhan
untuk perjalanannya juga turun, Pak. Mau beli tas nggak jadi, mau beli apa nggak jadi. Itu kan semuanya terdampak turun juga. Ini jasa angkutan. Artinya jasa yang lain, industri yang lain juga turun. Memang baru diuji semua Pak kita, dari yang paling bawah sampai yang paling atas menurut saya saat ini. Oke. Pak, kalau sekarang bicara koperasi Pak ya, ini ternyata debutnya lulusan UNS juga. Ya. Saya sudah wawancara dan sudah bertanya, ini rasanya kok pembangunan koperasi sejak dulu sampai sekarang, kenapa nggak maju-maju? Malah ada koperasi yang dulu pernah strategis, sekarang makin hilang, itu KUD Pak. Iya, iya. Nah itu kenapa kira-kira? Kemarin ketika rapat dengan Kementerian UKM dan Koperasi dan UKM itu memang ada ada pemikiran apa kita nggak kembali aja ke KUD itu jelas sudah ada jaringannya, sudah ada ini. Nah koperasi Pak, koperasi ini ya kompleks juga, artinya masalahnya tidak hanya di Kementerian Koperasi, tapi kesadaran masyarakat untuk berkoperasi, kemudian akses pasar, kemudian mesin produksinya, kemudian ya menurut saya juga SDM-nya Pak, SDM-nya juga. Saya sudah mencoba misalkan mendirikan beberapa koperasi juga nggak berhasil karena SDM dan akses pasarnya memang harus dituntun terus. Tetapi ada sih beberapa koperasi besar yang ditangani oleh PNM itu bagus juga. Ada beberapa koperasi yang diadvokasi oleh Kementerian Perindustrian dan beberapa lembaga yang lain juga bagus. Tapi rata-rata memang ya mutu walayah ya memang koperasi yang kecil-kecil ini. Nah kenapanya ya banyak aspek juga Pak, saya nggak bisa sebutin. Nah, satu yang saya pengen bertanya itu kesannya pemerintah sendiri kok tidak mengutamakan koperasi ya. Satu contoh misalnya distribusi pupuk misalnya, Ya. itu koperasi susah sekali ya mau mengakses, tapi justru diserahkan ke swasta. Gimana Pak? Iya Pak, betul Pak. Jadi begini, ada peraturan yang berbeda menurut saya. Koperasi itu ya hanya semacam paguyuban begitu loh. Kalau pupuk itu saya pernah mencoba juga itu teman-teman itu harus punya bank garansi 1 miliar lebih begitu kalau nggak salah begitu. Kemudian misalnya pupuk ya Pak, itu juga keterbatasan pupuk bersubsidi ya. Dibutuhkan kan 23 ton pupuk bersubsidi seluruh Indonesia itu kan, tapi hanya bisa menyubsidi sekitar 9 juta ton. Artinya memang kurangnya hampir sepertiganya kan itu. Hampir sepertiganya hanya bisa disubsidi sekitar. Maka pupuk langka dan sebagainya. Sehingga ketika sudah dikuasai distribusinya oleh swasta, koperasi juga sulit masuk. Tapi ini bagus Pak, saya pemikiran yang bagus. Mungkin saya akan sampaikan ya pakai koperasi, pakai KUD, pakai ini jelas itu malahan. Nah sekarang kan permainan juga. Lebih mudah pengawasannya karena koperasi itu kan anggotanya orang-orang di situ sendiri. Iya Pak. Ini tinggal aturannya Pak. Semoga nanti omnibus law-nya itu, di omnibus law itu kan hanya 3 izin sebenarnya Pak. Izin usaha, izin edar, sama sertifikasi halal. Artinya sudah nggak usah pakai nggak usah pakai izin macam-macam, termasuk bank garansi, termasuk ini itulah. Kesulitannya di situ kelihatannya. Sampai sekarang masih di situ. Sekarang UKM Pak, ini kan posisi UKM ini kan beda dengan ketika krisis 98-99. Mereka malah jadi tulang punggung karena masih bisa kerja waktu itu. Tapi sekarang kan UKM ini ya justru malah paling parah katanya.
Nah, itu kalau menurut Pak Toha gimana ini? Eh, Sebenarnya banyak dorongan dari pemerintah termasuk pemberian modal yang kemarin itu BPUM ya Pak ya, 2,4 juta per orang meskipun tidak semuanya menyasar karena semua orang baru butuh uang, kemudian juga kadang-kadang ada yang untuk usaha, ya, usaha tempe, usaha tahu, usaha pecel, usaha ya kecil-kecil itu 2,4 juta, tapi lainnya juga untuk bukan usaha juga, sehingga eh, memang penataan apa ini distribusinya itu memang harus sebenarnya lebih lebih ketat juga. Tapi kalau lebih ketat, kesulitan kita mosok mau usaha kecil mikro ya, misalkan jualan pecel aja harus punya apa izin usaha dan seterusnya. Nah, padahal masa pemerintah mau membantu ya cuman 2,4 juta ini sebagai modal. Ini ini baru kemarin juga di apa dirapatkan dengan Kementerian Koperasi UKM juga begitu Pak, mau meninjau BPUM ini. Tapi sementara ini memang yes eh, kasih itu perangsang 2,4 juta. Usaha apa enggak usaha ya kita berhusnudon supaya berusaha gitu, usaha gitu. Karena mereka kepepet di kampungnya, di rumah, di apa di rumahnya itu kan tetap harus berusaha supaya dapat penghasilan. Itu husnudon kita kemarin. UKM itu sebenarnya banyak juga Pak yang dari program-program dari PNM, program dari hampir semua program itu eh, base-nya atau apa namanya alasannya memang untuk UKM dan koperasi sebenarnya, termasuk mikronya yang lebih kecil lagi. Tapi memang perlu panjenengan Pak Bambang sudah lah paham masalah ini benang ruwet yang dari dulu ya Pak ya. Tinggal bagaimana kedisiplinan kita. Kalau kita belajar dari Cina, mohon maaf tidak membandingkan, itu ya UKM memang disuplai dengan pembiayaan, akses pasar, kemudian juga kedisiplinan bekerja, lalu apa namanya keterjaminan produknya itu dipakai dan seterusnya. Memang begitu, tapi gitu. Jadi keterpaduan eh, konsep gitu ya, Iya, keterpaduan iya, kegiatan program gitu ya. Nah, iya. ini yang menyangkut bidang ini Pak, sebelum pindah ke UNS yang BUMN. BUMN ini yang dipotret masyarakat itu kan banyaknya titipan yang luar biasa terutama di komisaris-komisaris itu Pak. Kadang-kadang apa tidak pada tempatnya, titip ya titip, tapi kalau pas itu masih nggak apa-apa. Jadi aneh-aneh gitu. Gimana kalau menurut Pak Tuh? DPR nggak tahu Pak itu Pak, tiba-tiba baca media saja. Oh ini jadi direktur itu, ini jadi dirut itu, ini jadi komisaris itu, ini siapa gitu juga kita juga nggak tahu Pak. Urusannya eksekutif itu Pak, Nggak, urusannya maksud menteri. saya apakah DPR nggak pernah kritik atau apa Udah memberi saran gitu? udah pernah kritik Pak, setiap kali ketemu ke Menteri BUMN ketika raker kita pertanyakan itu apa dasarnya, apa urgensinya, kapasitasnya apa gitu, mau kemana, dikemanakan, selalu tanya roadmap-nya Pak. Roadmap itu kaitannya kan dengan apa namanya BUMN-nya mau kemana, dibawa oleh siapa, nah, siapanya itu dipertanyakan juga. Sudah berulang kali kayak begitu Pak. Nggak, maksud saya kan berarti DPR sendiri menyadari dan sudah mempersoalkan sehingga masyarakat juga tahu gitu loh. Jangan sampai menganggap loh ada kayak gitu kok DPR juga diem aja gitu. Ya, saya itu tanya kayak gitu beberapa kali Pak sudah Pak, tapi ya jawabannya memang sudah apa namanya sesuai dengan kriteria, sesuai dengan apa namanya ya sesuai aturan dan seterusnya lah Pak. Ya kita akhirnya tinggal begini, ya wes pasangan, tapi kita lihat saat setahun ini kayak apa gitu kan. Kalau yang terakhir pun saya rapat dengan klaster klaster logistik itu saya sampaikan
reward and punishment itu harus diterapkan di BUMN secara lebih ketat karena BUMN itu lebih profesional daripada birokrasi. Jangan seperti PNS yang shift job, ya. Mereka itu kan nggak pernah dipecat, Pak. Hanya dipindahkan kemana begitu kan? Ini pindah kemana lagi begitu kan? Ya. Itu ya kayak shift job. Menurut saya lain, itu harus semi swasta lah. Artinya profesional bener. Itu sudah saya sampaikan juga hal-hal semacam itu. Reward and punishment perlu. Oke. Pak Toha, sekarang pindah ke UNS. Penjenengan lulusan UNS sastra Inggris dan Sastra Inggris. pernah jadi guru. Nah, kenapa nggak kerasan jadi guru? Sebenarnya kerasan Pak saya, Pak. Saya itu terakhir kan cita-citanya ya mendongkroknya kan jadi dosen itu Pak dulu, Ya, Pak. ya. Guru dan Di dosen, Pak. Universitas Veteran itu ya. Iya, iya, Pak. Sekarang masih ada Pak Universitas Veteran Pak. Oh, masih Pak, berkembang baik. Ya. Bukan jadi Universitas Said. Oh, bukan, Universitas Said itu lain Pak, yang ada di Solo. Universitas Said memang full Pak Sukamdhani ya. Kalau Universitas Veteran itu dulu ketua pembinanya Pak Sukamdhani. Tapi yayasan veteran memang Pak itu. Nah, penjenengan setelah itu jadi guru, kemudian kuliah lagi ilmu komunikasi kok bisa double itu tahunnya sama. Yang satu kuliah UT, yang satu kuliah di UNS, itu gimana Pak itu? Jadi begini Pak, saya itu ya ceritanya kan sebenarnya panjang, tapi ketika saya 95 itu jadi dosen Univet Bantara, itu kan lulusan sastra Inggris, di situ nggak ada jurusan bahasa Inggris. Saya ditempatkan di FISIP. Nah, padahal paling-paling saya kan ngajar MKDU, Pak, bahasa Inggris atau kewarganegaraan atau apalah begitu. Nah, supaya bisa ngajar di mata kuliah ilmu sosial, ilmu politik, ya saya harus belajar atau kuliah di FISIP. Sekalian untuk mendasari saya saat itu juga daftar S2 FISIP. Kalau saya nggak ada dasarnya FISIP, S2-nya kan juga S2 apaan ini begitu. Nah, kalau bareng di UNS kan nggak bisa Pak. Hanya salah satunya di UT. Meskipun lulusnya lebih cepat S2-nya daripada S1-nya. Jadi unik. Sekarang ini juga banyak sekali Pak yang lintas Pak. Jadi dari program misalnya pendidikan tapi S2-nya hukum gitu, ada itu banyak itu yang kayak begitu. Ya, jadi basis-basisnya ya kacau. Nah, saya keniscayaan karena saya terjun di politik kan harus belajar politik, Pak. Dari praktek secara simultan belajar begitu. Yeah. Itu kelihatannya bareng Pak ya, penjenengan kuliah S2 itu sekaligus juga sudah terjun di politik kan mulai 98 penjenengan. Sudah Pak. Saya S2 itu ketika mohon maaf jadi wakil bupati. Nah, makanya di politik Pak. Yeah. Ini saya politik dulu baru kuliah Pak. Oh. Kebalik. Yeah. Praktek dulu baru belajar teorinya. Jadi dosen itu juga setelah politik Pak ya? Jadi dosen sebelum Pak. Saya dosen murni 95 itu masuk jadi dosen Univet itu. Kemudian 98 saya baru jadi ketua partai karena ya dalam tanda kutip dipaksa untuk jadi ketua partai itu Pak. Jadi pertanyaan kok nggak kerasan jadi dosen? Sebenarnya saya kerasan Pak karena sesepuh saya, Suriah NU saya memaksa saya untuk jadi ketua PKB itu. Iya, jadi dipaksa kok lama-lama enak gitu Pak? Barokah Pak ternyata. Perintahnya Kiai itu barokah. Gitu, gitu ya. Barokai semuanya termasuk barokai saya juga. Nah, jadi ketua partai, kemudian DPRD dulu atau langsung wakil bupati Pak?
DPRD dulu Pak, 5 bulan, 99 itu DPRD, ya 5 bulanan Pak, sekitar 5 bulan, kemudian ada pemilihan Bupati Wakil Bupati pertama. Sebenarnya itu pun saya dengan tujuan untuk membesarkan Univet, karena saya mengadakan debat calon Bupati Wakil Bupati itu di Univet, itu kan bidangnya sosial politik, karena saya divisip, saya jadi panitia, saya undang calon, saya pokoknya untuk ya trademark atau brand marknya Univet itu biar banyak orang ke situ, banyak orang daftar, banyak calon mahasiswa begitu loh. Tujuan saya pertama itu sebenarnya. Tapi karena ada calon-calon bupati yang melirik-lirik saya, menggandeng-gandeng saya, ya saya harus milih salah satu. Ya alhamdulillah Pak Bambang Rianto itu yang kita pilih ya. Ya. Kemudian jadi wakil bupati 2 periode. Iya Pak. Ya. Tapi kenapa nggak pengen jadi bupati? Sudah nyalon bupati 2010 Pak. Kalah tapi. Kalah. Terus Ya. kemudian pindah di DPR RI. Bukan Pak, jadi 2000 saya wakil bupati 2000 sampai 2005, kemudian 2005 sampai 2010 seharusnya. Tapi 2009 karena ada pilek itu saya akan mencalonkan diri di DPR RI 2009. Jadi sebelum habis sebagai wakil bupati, 1 tahun sebelum habis saya mengundurkan diri jadi wakil bupati. Nah kemudian 2009 sudah di DPR, setahun di DPR, 2010 ada pilihan bupati, wakil bupati Sukoharjo. Saya diminta, katanya kata masyarakat saya itu nggak ada calon, gini-gini. Saya diminta oleh hampir semua partai lah, tapi tetap kalah Pak. Jadi akhirnya ya kembali ke DPR lagi. Ya saat itu kan hanya Boleh. cuti Pak. Iya. Ya hanya cuti. Kalau sekarang kan harus mengundurkan diri. Ya. Pak Tua, yang lulusan UNS yang di DPR RI banyak ya? Banyak Pak. Ya. Banyak. Banyak. Di banyak partai kelihatannya. Betul, betul. Ya. Kalau dulu kita sempat malu Pak dari UNS itu. Saya kerja di Jakarta tahun 91. Tahun 90 ya, antara 90 tengahan itu saya kerja di 91 kalau nggak salah. 91 kerja di penerbit Erlangga itu Pak. Itu kan satu rumah kita sewa bareng-bareng untuk ya untuk kos begitu dari beberapa universitas yang kami semua ini tugasnya sebagai editor dan penerjemah. Kebanyakan sebagai editor, saya editor dan penerjemah. Editor itu menyusun buku dari awal, mengkalkulasi harga sampai selesai buku itu. Sampai termasuk membantu untuk penjualannya. Itu editor, tidak hanya ngedit saja. Tapi bertanggung jawab satu buku ini dari pengerjaan awal sampai terjualnya buku. Nah, di satu rumah tempat kita tinggal atau kos itu ada sekitar 9-10 orang lah Pak. Itu yang lulusan UNS cuman saya Pak. Yang lainnya IPB, ITB, UI, yang terkenal Unibrau dan sebagainya, itu Erlangga, Undip dan sebagainya. Nah, ketika saya ditanya dari mana lulusan, dari UNS, UNS itu apa? UNS itu di mana? UNS itu singkatan apa? UNS itu tempatnya, lokasinya di mana? Itu belum terkenal Pak, 91 Pak. Ya alhamdulillah dengan kemarin Pak Rafiq sudah sudah membuat Universitas Negeri 11 Maret Surakarta ini menjadi ya Pak, sembodo, berguna, tidak ngisi-sini itu ya alhamdulillah rektor sudah mengangkat UNS. Nah sekarang UNS sudah dikenal di Jakarta. 91 mohon maaf Pak, 91 memang belum. Jadi kalau sekarang kesan Pak Toha terhadap UNS apa? Ya bagus Pak, artinya bagus ini
eh, hampir bisa disejajarkan kan dengan universitas-universitas ternama yang lain seperti UGM, IPB, ITB, Undip, Erlangga, Unibrau dan sebagainya. Sudah artinya lulusan dari parameter lulusan ya Pak, dari parameter lulusannya itu PNS ya juga bisa ada yang jadi dirut, ada yang UI juga ada yang jadi dirut, ITB juga ada yang jadi dirut. Jadi levelnya sama begitu loh. Jadi tidak malu lagi. Gitu. Ya, nggak ada yang bertanya lagi UNS itu di mana sekarang ya? Oh, enggak. Sekarang tahu UNS itu di Solo. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Toha. Ya, sayang sekali memang waktunya terbatas. Terima kasih sudah berbagi, ya, jadi mengenai tugas-tugasnya sebagai anggota DPR maupun kenangannya kepada kampus yang mendidik dan membesarkan Bapak Dr. Andes Muhammad Toha, Esos MSI, anggota Komisi 6 DPR RI. Terima kasih Pak, sukses. Ya. Terima kasih kembali ya. Pak Bambang, ya. Sukses juga untuk Pak Bambang. Ya. Selamat Des Natalis. Okay. Salam semuanya. Selamat ulang tahun UNS juga. Ya, betul. Ya, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.